Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan topik tentang IPsec, IKE, dan ISP. Anggota kelompok kami terdiri dari Kak Alia Nabila Ridwan Ritonga, Yuda Tria, dan saya sendiri Afita Puspasari. Latar belakang masalahnya yaitu yang pertama authentication dan integrity. Autentikasi yaitu suatu proses di mana apakah sebuah user memiliki hak dalam akses tersebut. Di kasus ini kita mengimplementasikannya di pertukaran kunci atau di IPsec. Sedangkan integrity yaitu apakah data tersebut dapat dipercaya atau tidak. Nah, jadi integrity ini bertugas untuk membuat data itu sejujur mungkin, tidak ada dari campur tangan orang ketiga seperti hacker atau cracker. Lalu yang kedua diperlukannya pengelolaan jaringan yang baik, di mana di zaman sekarang ini jaringan semakin berkembang, semakin pesat. Nah, untuk itu sebagai kita network engineer untuk memastikan apakah pengelolaan jaringan sudah baik atau belum. Dan yang terakhir yaitu memahami implementasi program sederhana serta melakukan pertukaran kunci yang dimana akan kami terapkan di laporan dan sedikit penjelasan di video ini. IPsec atau IP Security merupakan suatu protokol yang digunakan untuk melakukan pertukaran paket data pada layar IP secara aman. IPsec menyediakan dua jenis mode enskripsi, yaitu mode transport dan mode tunnel. Pada mode transport akan mengenkripsi bagian data masing-masing paket tanpa mengubah header paket tersebut. Algoritma data yang digunakan untuk mengenkripsi data adalah algoritma kriptografi simetri. Pada model tunnel, kita melakukan komputasi pada data dan header paket yang akan dikirim dengan menggunakan teknik checksum kriptografi dan mengubah bagian header paket IP menggunakan fungsi hashing yang aman. Paket ini akan mendapatkan nilai baru yang mengandung nilai hash agar informasi pada paket bisa autentifikasi di bagian penerima. Dari gambar yang kami dapat dari Starlink Figur 8.1, berikut adalah gambar ilustrasi dari skenario IP security pada umumnya. Sebuah organisasi memelihara LAN di lokasi-lokasi yang tersebar. Tetapi lalu lintas IP atau internet protokol yang tidak aman dilakukan pada setiap LAN. Lalu lintas IP di luar kantor semacam WAN pribadi ataupun publik, maka di situ digunakan protokol IPsec. Protokol ini beroperasi di perangkat jaringan seperti router atau firewall yang menghubungkan setiap LAN ke dunia luar. Internet Key Exchange atau IKE adalah suatu protokol untuk mengamankan, mengotentifikasi komunikasi channel antara dua pihak. Umumnya pada IPsec dilakukan pertukaran kunci simetris. Encapsulating Security Payload atau ESP dapat menyediakan kepastian data, autentikasi sumber data, dan proteksi terhadap gangguan pada data. Protokol ESP dibuat dengan melakukan enkripsi pada paket IP dan membuat paket IP lain yang mengandung header IP asli dan header ESP. Berikut ini adalah gambaran paket data ESP.
Berikut adalah arsitektur IPsec. Yang pertama, RFC 4301 Security Architecture for Internet Protocol. Authentication Header. RFC 4302 IP Authentication Header. Encapsulating Security Payload. RFC 4303 IP Encapsulating Security Payload. Internet Key Exchange. RFC 4306 Internet Key Exchange. Protokol dan menggunakan cryptographic algorithms, serta masih banyak arsitektur yang lainnya. Mengenal protokol Diffie-Hellman. Protokol Diffie-Hellman adalah metode untuk bertukar kunci kriptografis secara aman melalui saluran publik dan menjadi salah satu protokol kunci publik pertama yang disusun oleh Rob Markle dan dinamai dari Whitfield Diffie and Martin Hellman. Diffie-Hellman adalah salah satu contoh penggunaan awal pertukaran kunci publik yang diimplementasikan dalam bidang kriptografi. Metode ini dipublikasikan pada tahun 1976 oleh Diffie dan Hellman dan menjadi karya publik pertama yang mengusulkan ide tentang pasangan kunci pribadi dan kunci publik. Berikut adalah gambaran mekanisme Diffie-Hellman. Bisa kita lihat dari awal, user A mengirim plain text, kemudian dienkripsi dengan secret shared key, kemudian menjadi ciphertext, lalu dideskripsi menggunakan shared key tadi, lalu menjadi plain text seperti awal. Pada implementasi, kami menggunakan bahasa C++ dengan algoritma Diffie-Hellman yang tadi sudah kami bahas. Berikut adalah gambar flowchart dari program yang akan kami buat. Dari mulai start, lalu input pilihan program. Di sini kami dalam satu program terdapat 3 pilihan program, yaitu jika di input 1 maka akan muncul single program. Jadi kurang lebih seperti klien 1 dan klien 2-nya itu hanya ada tampilan dalam satu program. Nah, jika input 2 itu akan menjadi user A atau klien A, dan jika input 3 akan menjadi user B atau klien B. Nah, lalu akan dilakukan Diffie-Hellman tadi dan pengacakan kunci, lalu akan muncul output shared key-nya, lalu program selesai. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam program dan outputnya. Baik, di sini saya akan langsung menjalankan programnya. Di sini saya menggunakan C++ dengan beberapa function. Ada function untuk single programnya, function untuk program A dan program B. Langsung saja ke output. Nah, di sini G-nya 1 dan GB-nya 5. Di sini saya akan menginput GB-nya di klien sebelah kanan. Ini seolah dia memiliki device. Screen-nya akan muncul sama dengan apa yang sudah kita bisa lagi. Nah, di sini GA-nya 25 dan di sini GB 25. Di sini saya coba GB-nya itu 125 mengikuti yang di sebelahnya. Dan di sini yaitu 25 di sebelah kanan. Maka akan muncul shared secret key yang sama dari dua klien tersebut. Maka kurang lebih seperti inilah program sederhana implementasi Diffie-Hellman. Baiklah, sekian video presentasi dari kami. Pertanyaan, saran, dan kritik dapat disampaikan di kolom komentar. Kami sadar kami masih sangat banyak kekurangan. Untuk itu, kami mohon maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.